Tapi untuk saat ini kita ada misi yang sangat rahasia ya mungkin dan berbahaya. Kayak orang pintar gitu, tapi kayak bagian buat dekengannya orang-orang elit gitu. Misi yang akan kita kejar ini adalah mempunyai ilmu hitam. Tim Gio mau bertemu, ada urusan sebentar. Nggak bisa, harus ada jadwal. Ini buat apa kamer? Mas. Di Mbak tadi Ya ya nggak bisa lah, Mas. Lari Gus. Apa ini? Kami bisa bicara sama Mr. Sastro sebentar. Tolong ini bodyguard ini disampingkan dulu. Kami ada perlu sama Anda. Nah, tolong bersihkan dia. Bos, ini orang bukan orang biasa, Bos. Nggak usah. Sedang mau baik-baik, kita ingin ngobrol baik-baik, tapi arogan. Ya, jangan percaya, Bos. Jangan percaya, Bos. Jangan percaya sama aku. Dia menyerang saya, Bos. Maaf, ini kamera ini kok ada kamera di sini dari tadi? Apa ini tujuannya? Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1440575711111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Selamat malam sahabat-sahabat Gio Mania atau sahabat-sahabat pecinta Gio dimanapun berada. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari malapetaka. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, amin. Disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita, amin, amin ya rabbal alamin. Saudara, malam hari ini kita berada di sebuah tempat elit, tempat yang luar biasa. Biasanya kita di alas-alas, biasanya di gubuk-gubuk, tapi untuk saat ini kita ada misi yang sangat rahasia ya mungkin. Dan berbahaya sepertinya. Sepertinya berbahaya. Maka dari itu kami tidak mengajak banyak santri, kami hanya mengajak Ustadz Ilyas karena ini misi yang sangat bahaya ya kayaknya. Penuh dengan mistis ya di sini, di tempat yang elit ini. Kenapa kita diajak ke sini? Kronologinya kita akan tanya-tanya beliau yang mengundang kami ke sini, yang membawa kami di sini. Kurang lebihnya beliau ini siapa Tat? Nggak boleh disebutin katanya. Nggak boleh disebut lah intinya. Seperti badan-badan mungkin rahasia ya. Iya. Orang-orang rahasia, orang-orang elit. Baik, Ibu saya manggilnya gimana ini? Mbak. Gini ya, beberapa hari sempat mantau sih ada kayak semacam dukun ya.
kayak dukun-dukun gitu, kayak orang pintar gitu, tapi kayak bagian buat dekengannya orang-orang elit gitu kan. Saya pantau kok di sini tuh kayak mencurigakan gitu tuh. Terus tuh apa ya, kayak mau menemui pun tapi susah karena dekengannya tuh kayak bodyguardnya tuh punya ilmu-ilmu hitam juga gitu. Jadi untuk saya melaporkan yang khususnya itu agak susah gitu. Ya, jadi begini sahabat, kurang lebihnya garis benarnya beliau sedang ada tugas ya, intinya ya, ada tugas dari pimpinannya, dari bosnya, karena punya keterbatasan di sini. Yang misi yang akan kita kejar ini adalah mempunyai ilmu hitam, makanya mengundang kami ke sini. Ini seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ini seperti yang kami bicarakan sebelum awal tadi dari mbaknya, bahwa di sini ada seorang ini terkenal elit, terkenal punya tahta, punya harta, dan seorang ini juga punya kekuatan spiritual, ilmu atau kasarannya itu ilmu hitam. Jadi ya mungkin seperti ya kalau dibilang dukun ya gak bisa Gus ya. Soalnya ini orang-orang elit, tempatnya orang-orang elit, dan juga beliau ini termasuk orang-orang spiritual juga. Iya. Jadi intinya beginilah sahabat, biar paham. Setiap orang elit, setiap orang hebat pasti di belakangnya ada orang hebat. Nah, ya, gitulah intinya. Jadi saya yakin setiap orang, jangankan orang yang tinggi-tinggi, orang yang elit-elit, orang biasa aja, kadang kayak kepala desa itu aja punya backing spiritual. Itu pasti sahabat, biar apa nggak mudah roboh dengan lawan-lawannya. Punya guru spiritual lah intinya. Nah, guru spiritual ini katanya mbaknya itu mempunyai ilmu hitam. Nah, ilmu hitam ini adalah musuh kita. Nah, makanya kita membantu beliau menjalankan tugas beliau. Beliau juga ada misi, kita pun juga ada misi memerangi ilmu-ilmu hitam. Kurang lebih seperti itu sahabat ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Cukup ya. Baik. Jadi kita pelan-pelan aja ya kesananya untuk itu. Seperti ya, yang disampaikan hati-hati. Mbak ini di pintu gerbang pertama ini ada satu Penjaga penjaga. kayak bodyguard gitu. Sepertinya bodyguardnya beliau ya. Iya, itu bodyguardnya semacam kayak juga punya ilmu-ilmu. Ilmu kanuragan. Iya, kayak ilmu kebal gitu. Oh. Jadi semua bodyguardnya ini punya ilmu kebal. Iya. Itu intinya. Siap nggak, Tat? Insya Allah. Insya Allah. Bismillah, mudah-mudahan kita diberikan jalan solusi yang terbaik ya. Mudah-mudahan titik terang. Langsung aja, Tat. Ya. Bismillah. Mbaknya mau ikut apa langsung? Saya langsung aja ya. Saya hanya memberikan informasi aja sih. Sepertinya mbaknya juga takut Gus. Iya, Iya. Wah. kurang yakin. Ya baiklah. Iya. Nanti kita kasih gambarannya, Mbak ya, Iya. pemetaannya seperti apa. Ya. Saya tinggal dulu ya. Iya. Ditunggu sini ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini saya pengen bertemu dengan Pak siapa Pak? Mister Sastro. Mr. Sastro. Udah bikin jadwal. Belum sebenarnya belum, Oh, tapi tak bisa. kita Dari siapa? saya dari tim Gio. Tim Gio mau bertemu, ada urusan sebentar. Nggak bisa, harus ada jadwal. Musyadrohim. Mau silaturahmi Nggak nggak, bisa. saya? Nggak mudah ya menemukan Oh, nggak bertemu bisa. dengan Mr. Sastro. Nggak bisa. Nggak bisa. Maaf. Gimana ini? Anu Mas, ini maaf sebelumnya. Kami ini datang soalnya dari jauh juga. Kenapa? Pengen bertemu dengan Pak Sastro. Jadi boleh saya sebentar bicara, sekedar bicara Nggak saja. bisa. Ini buat apa kamera? Mas. Buat apa? Enggak Mas. Udah. Tenang dulu Mas, tenang dulu. Nggak bisa, harus jadwal Mas. Nggak bisa. Oke. Ya udah, kalau bikin jadwal itu jadwalnya kapan Mas? Ayo, kalau bikin jadwalnya kapan? Ya sekarang, tapi ketemunya 1 bulan lagi. Wah, Nggak bisa, maaf Mas. Maaf. bulan. Buat bawa aja kameranya. Nggak usah Mas. Mas. Wi. Kenapa Mas? Udah. Sudah, Tat, bereskan Tat. Ini enggak seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi, Kok kita lagi? harus memaksa sedikit Saya memaksa. harus sedikit maksa Mas ya. Nggak bisa. Gimana nih Gus? Ya katanya instruksi Mbak tadi Ya ya, nggak bisa lah Mas. Lari Gus, lari Gus. Tuh,
Ini apa ini? Betul nih. Apa ini? Ada apa ini, Pak? Mau ngapain? Nggak tahu dia. Maksa masuk. Maaf, Pak. Kamu di sini aja dulu, ya. Kamu zoom aja, nanti kalau ada apa-apa ya kita tak nyamperin ke situ. Bagaimana? Tetap direkam, tetap direkod. Tetap di sini ya, Mas ya. Misi, Mr. Sastro. Ada perlu apa? Siap, ada apa? Iya, kami ada perlu sama Mr. Sastro. Sulit ini kesana. Gimana, Her? Kami bisa bicara sama Mr. Sastro sebentar. Keperluan apa, Pak? Ada Ya. sesuatu hal yang ingin kami sampaikan. Hal apa, Pak? Bukan kami sampaikan, kami bicarakan sama Mas Sastro, ada suatu urusan penting, Mas. Ya, penting itu apa? Mas Sastro, Pak Sastro, Mr. Sastro bisa ini tolong anak buahnya bodyguardnya ini untuk minggir dulu ini. Saya menjaga Pak Sastro, Pak. Kenapa, Pak? Bapak punya masalah apa? Sama Pak Sastro? Isi. Ini ada perlu apa ini, Jan? Iya, kami minta tolong ini bodyguard Iya. ini disampingkan dulu. Kami ada perlu Dikesampingkan sama Anda. Ada perlu sama Anda ini, Mas. Tujuan jelasnya. Ya kami ada perlu pengen bicara empat mata. Minta tolong bersihkan beliau. Saya lagi santai. Ya, seperti yang disampaikan Mbak tadi, jadi kita harus melewati bodyguard ini, Tat. Ya. Itu Kak sampean, Tat. Lagi ada perkelahian, sahabat. Awas, Tat, belakang. Bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Ini daripada keterusan nanti kita berkelahi seperti ini, kita bicarakan baik-baik. Ya, Kita bicarakan baik-baik, duduk yang tenang, Masnya. Duduk yang tenang, bicarakan baik-baik. Ya, untuk Mrs. Sastro, tolong pinggirin semua ini bodyguard Anda. Kita mau bicara baik-baik sama Anda. Apa namanya? Ada apa, Pak? Kamera. Tunggu dulu, bosnya sedang di sini. Iya. Tenang dulu, bosnya sedang di sini, santai, tenang. Bosnya sedang di sini. Buat apa kamera kamu? Buat apa, Mas? Mas. Slow. Buat dokumentasi. Karena ada sesuatu hal yang penting. Dilarang di sini ada kamera. Nggak boleh, nggak apa-apa. Acara apa ini? Udah. Jangan. Biarkan. Mas. Nah, kan gelundung kan. Lah. Bos, ini orang bukan orang biasa, Bos. Nggak usah. Udah. Ayo duduk dulu, Mas. Apa yang kamu pakai anak di sini? Jangan tunjukkan di sini kamu. Ini bukan tempatnya soalnya.
Dia bukan orang biasa. Udah, minggir semuanya. Iya mas, maaf mas. Izinkan kami untuk berbicara dengan Anda, Mister. Oke, bentar. Saya selesaikan dulu. Udah. Untuk para bodyguardnya, tolong tenang dulu. Tolong suruh mereka tenang dulu, Bos. Suruh mereka tenang dulu, Pak Mister. Oke, kalian bertiga minggir dulu bentar. Menolak sembarangan. Anda dekat canda dekat maaf. Berani guys. Kapan kita boleh ngobrol? Oke, bentar lagi. Saya ganti dulu. Ya, silakan. Ini sepertinya ini Gus, bukan orang biasa Gus, sepertinya Gus. Ya, sepertinya bukan orang biasa ini. Betul. Saya tahu mereka bukan orang biasa. Tadi kan sempat keceplosan kan. Iya Gus. Iya. Bodyguardnya ngeluarkan. Tapi sama bosnya nggak boleh. Ya. Diam aja Muafa. Berarti Tetap stay di sini, tetap rekod apapun yang terjadi tetap direkam. tapi berarti mereka punya apakah punya ilmu hitam? Pastinya. Jelas kan neraganya aja sudah terasa. Iya. Tapi kok energinya bukan seperti dukun-dukun lainnya, maksudnya itu. Ini terlalu berat sih. Jadi yang disampaikan oleh mbak-mbak agen rahasia tadi itu memang itu benar. Semua bodyguard di sini itu punya ilmu spiritual hitam. Wow. Jadi kita tunggu saja beliau. Kita nanti bicara dengan beliau. Kita tanya dengan baik-baik. Ya, interogasi secara perlahan lah. Insya Allah. Soalnya Gusnya tadi udah diserang, ngotot pakai kanuragan dia. Ada salah satu bodyguardnya nyembunyiin sesuatu. Dan bodyguardnya juga ternyata pakai kanuragan juga. Selain itu Harus lebih waspada lagi Ustaz. Karena mereka mempunyai di belakang mereka mempunyai kodam yang kuat dan kekuatan spiritual hitam yang sangat kuat. pastinya Gus. Wah, ini bukan spiritual juga, tapi mereka bela diri semua. Aduh, ikut semua bela diri ilmu hitam tapi kuat. Iya. Karena informasi dari agen rahasia Mbak tadi itu, ini bukan orang sembarangan. Ini backingnya orang-orang hebat, orang-orang elit, orang-orang tinggi. Ya Allah. Jadi Pasti kan sudah terlatih betul, Tat. Iya. Semuanya bela diri terlatih, ilmu peringan tubuh terlatih, spiritual Tangan saya, terlatih. tubuh saya ya Allah jadi sasaran, tapi insya Allah masih kuat Gus. Terus ternyata sambil nunggu orangnya ganti baju ini loh. Yang penting ingat misi kita tadi, pemetaan yang disampaikan oleh agen rahasia tadi itu kita harus fokus pada press itu bosnya. Soalnya yang saya takutkan juga Gus, jika kita mengusik satu ini, takutnya bermasalah itu timbul lagi banyak, dan juga orang-orang dagangan di belakang itu pasti ikut juga Gus. Takutnya ditakutkan ya. Ya yang penting kita tetap waspada aja, tetap hati-hati. Kalau masalah spiritual tugas kita di situ. Kalau masalah ada kekuatan-kekuatan lain fisik, ya Silakan kalau mau gitu. Monggo. sudah dipersilakan sama bosnya. Udah, monggo. Monggo, Tat. Boleh duduk ya. Terima kasih, Mister, sudah mempersilahkan kami menerima kami di sini. Iya. Kenapa tadi kami dipersulit untuk bertemu Master? Ini perluannya Pak. Saya belum begitu jelas dari Pak ada di sini. Saat kami datang tiba-tiba anak buah saya kena serang semua gitu. Karena apa? Kita mau masuk itu dipersulit. Mereka dengan arogansi yang luar biasa sehingga mau nggak mau kita harus melawan. Soalnya jadi mohon maaf. Maaf di sini teman-teman saya ini jaga keamanan di sini. Jadi sehingga siapapun yang masuk di sini harus
jelas tujuannya. Silakan. Ya bukan begitu ya, Mister ya. Mister siapa? Sastro. Mister Sastro ya, bukan seperti itu maksud kita. Tapi maksud kita itu datang dengan baik-baik. Kami sudah izin juga sebelumnya sama salah satu penjaga atau bodyguard sampean, sudah izin sebenarnya. Sudah izin baik-baik, tapi tiba-tiba mereka melakukan perlawanan. Nah, dari situ kan nah ya namanya kami di sini bela diri juga ya gitulah, tiba-tiba diserang. Jadi bukan kami lancang atau kami itu kami lancang atau kami masuk begitu saja, tapi kami sebenarnya izin silaturahmi, izin baik-baik, tapi salah satu bodyguard sampean, bodyguard jenengan Mister tiba-tiba nyerang saya. Jadi ya mau bagaimana lagi, namanya pembelaan diri. Ya mungkin dari teman-teman ini kan jaga keamanan saya sendiri, jadi mungkin dari tujuan sampean belum terlalu jelas, jadi mereka menghalangi dulu. Kalau Anda jelas tujuannya ke sini, mungkin mereka bisa mempersilahkan untuk ketemu dengan saya. Kemarin tadi sempat ngomong baik-baik sama Mas mana ya? Yang mana tadi? Ini Iya. Sudah ngomong baik-baik, kita ingin ngobrol baik-baik, tapi arogan. Ya. jangan percaya bos. Repot ini kan. Ya intinya gini aja, Mister Sastro yang terhormat, kami datang ke sini Ya. ingin menanyakan suatu hal. Mau tanya apa itu? Gimana? Apa langsung terbuka? Sepertinya Iya, ada silakan Ustaz aja. sebenarnya kami di sini mau perjelas masalah. Apakah benar sampean Mister Sastro ini namanya sering membantu orang-orang tinggi juga ya, orang-orang elit juga ya? Ya, saya biasa aja di sini. Nggak pernah bantu. Kalau relasi saya sih sering main emang ke rumah, tapi untuk minta bantuan sih nggak ada kayaknya. Ya cuma ngobrol-ngobrol bisnis aja sih sama saya. Mister, kami lihat maaf ya. Tadi sebelum nyerang sebelum kami tadi Gusnya diserang, maaf kok ada salah satu dari bodyguard jenengan ini pakai ilmu kanuragan? Nggak ada. Kita nggak punya ilmu kanuragan, kita nggak ada. Kita nggak punya. Saya merasakan sendiri pukulan jarak jauh tadi oleh Mas ini. Nggak ada. Makanya kita juga pakai kanuragan sehingga dia terpental sampai ke kolam. Saya juga kena, bos. Saya juga kena, bos. Panas. Nggak ada. Kita nggak punya kan ilmu kanuragan di sini, kita nggak ada. Di sini saya sih sama relasi sama rekan-rekan sini jaga saya, dan kalau ada yang tamu ke saya itu cuma bisa ngobrolin tentang bisnis saja. Dia bukan biasa, bos. Bagaimana ini ngomongnya guys? Biasa, bos. Gimana? Saya tuh pengen sat-sat aja kan sok gitu. Ya. Tapi bilang Kita ngobrol biasa aja dulu, jangan keburu-buru, jangan gimana. Tujuan bapak-bapak kesini diperjelas ke saya, jadi kita ngobrolnya biar lebih enak. Jadi biar nanti nggak terjadi seperti tadi di depan. Jadi intinya begini, Mister. Kita datang ke sini itu ingin memperjelas apakah Mister ini menjadi guru spiritualnya orang-orang elit. Tidak. Dalam arti orang-orang elit ini adalah orang-orang yang katakanlah notabene ini orang-orang hebat, orang-orang hebat lah intinya. Tidak, saya merasa tidak bantuan, cuma teman-teman saya kesini cuma ngobrol biasa aja sih, sering cuma main gitu aja, nggak ada kayak semacam spiritual atau gimana, nggak ada gitu. Jangan percaya, bos. Ya begini, Mister, informasi yang kami dapat, kami datang ke sini itu ingin bernegosiasi sebenarnya. Mungkin karena urusan yang di atas ya kita nggak mau tahu urusan di atas. Kita sama-sama jadi backingnya orang-orang hebat itu, orang-orang elit. Jangan percaya, bos, sama orang ini, bos. Jangan percaya. Tenang. Karena informasi yang kami dapat, saya belak-belakan aja ya kayak. Ya. Informasi yang kami dapat, Mister ini adalah backing yang sangat kejam, sangat anarkis di sini, Mister ini. Itu informasi yang kami dapat. Apabila ada seseorang yang tidak sependapat dengan Mister,
malam itu juga paginya langsung mati. Dengan sangat mengenaskan. Buktinya apa? Ya memang tidak ada bisa membuktikan karena itu mistis, karena itu spiritual. Makanya kita ngomong sama spiritual dari hati ke hati. Oke. Apakah masalah finansial atau masalah apa itu ini bisa kita bicarakan baik-baik. Jangan percaya bos, jangan percaya sama aku. Dia menyerang saya bos. Sampai yang menyerang saya dulu mas. Dia maksa masuk bos, jangan percaya bos. Saya ngomong baik-baik sama sampean, ingin ketemu sama bos sampean, tapi sama tiba-tiba arogan menyerang santri, menyerang ustadz tadi, teman saya. Orang mencurigakan bos. Jangan percaya sama ini bos. Ayolah mister, jujur aja, kita ngomong baik-baik, kita sama-sama spiritualnya. Sampean nggak usah, mister nggak usah menutup-nutupi menutup-nutupi lah di situ. Menutup-nutupi. Saya sih nggak nutupin apa-apa. Saya bicara realnya aja ini. Enggak gitu juga. Tadi wis bukti utama kalau Mister ini bermain ilmu seperti itu, punya ilmu seperti itu, buktinya bodyguardnya tadi. Jangan percaya bos, jangan percaya sama orang dua ini bos. Dia menyerang duluan. Soalnya kami dapat laporan. Ini laporan ini begitu banyak dari orang juga. Ya. Termasuk dari salah satu seorang itu orang elit juga. Laporannya seperti apa itu? Kalau Anda bisa menuduh saya atau bilang seperti itu, kalau saya ini semacam. Soalnya saya percaya orang ini juga terkena salah satu terkena Iya. salah satu magic dari sampean dan orang ini bangkrut. Dan Salah diduga satu dari sampean. Kita sama-sama Jangan backing. menuduh bos saya, jangan menuduh saya, jangan menuduh bos saya tanpa bukti. Makanya kita ini klarifikasi, minta klarifikasi dari bos sampean. Apakah benar itu semua? Kita sama-sama bekerjanya kok di situ ya Tata. Sampean bekerja untuk bos sampean, untuk atasan sampean, untuk para elit-elit itu. Kita pun juga dimintai pertolongan untuk menjadi backing daripada orang-orang elit tersebut. jangan terlalu percaya, Bos. Jangan terpancing bos. Tenang. Barangkali kita nanti bisa kerjasama gitu loh Mister. Nah, Kan enak. soalnya ya gitu. Relasi sampean itu kan orang-orang elit semua. Relasi sampean itu orang-orang hebat semua. Jadi kami sebagai di sini bukan untuk menguak atau ingin tahu akan sampean, tapi ya gitu. Kita ini ingin di sini nih memperjelas apa yang dibicarakan orang itu apakah benar atau enggak. Apakah sampean ini memang benar-benar orang yang elit dan nggak pakai ilmu-ilmu seperti itu, orang elit dan nggak pakai ilmu-ilmu hitam atau magic. Kami di sini tuh memperjelas itu saja. Mana mungkin, tak? Gak mungkin. Tenang. Maaf ini kamera ini. Kok ada kamera di sini dari tadi? Apa ini tujuannya? Bentar. Kamera ini bisa dimatikan dulu. Kalau emang seandainya bapak-bapak ini tujuannya pengen mengetahui diri saya seperti apa, minta tolong kamera ini dimatikan dulu biar saya jelaskan sejelasnya bagaimana diri saya. Maaf, tidak bisa. Kenapa kamera ini kita on terus? Karena kami takut kenapa-kenapa, betul Ya, nggak? takutnya kami maaf. Ini di rumah soalnya- jenengan. Gini, Sabar. Kita cuma berdua loh, ya. sama kameramen aja. Soalnya kami dapat laporan juga, salah seorang ini orang-orang tinggi datang ke sini tiba-tiba nggak kembali. Iya, pulang Tahu-taunya- nyawa, pulang nama. Pulangnya hanya nama. Gantian kalau ngomong. Tolong. Tenang, tolong dimatikan dulu biar saya jelaskan nanti. Siapa Loh, maaf jadi maaf saya ya, bisa- maaf ini kamera ini kita mau ingin keberadaan kita di sini tak diketahui orang. Soalnya kami dapat laporan banyak orang-orang yang kesini rata-rata balik nama. Makanya itu. Kembalinya nama. Jadi Nah. kalau emang Anda ingin tahu saya sebenarnya seperti apa, saya minta tolong sekali sama bapak-bapaknya, kamera dimatikan dulu. Biar nanti saya jelaskan jati diri saya ini siapa. Oh, Jangan maaf percaya ya. bos, jangan percaya. Kami ini menjaga diri, ini termasuk menjaga diri. Aman. Ini menjaga Seandainya kamera dimatikan, bapak-bapak Waduh, gak bisa aman. percaya seperti itu saya. Nah, seperti Kalau itu. bapak-bapak Nggak nggak bisa semudah itu. percaya, salah satu nanti bisa laporan lah kemana. Kalau emang saya melakukan hal yang bapak perkirakan tadi saya lakukan, bapak bisa tindak lanjuti. Kami nggak sebodoh itu. Kami nggak sebodoh itu. Kita terus terang aja lah. Kalau bisa ngomong baik-baik, dialog dengan baik-baik, ayolah sampaikan. Makanya itu saya minta
kamera ini dimatikan biar kita ngobrolnya lebih enak. Gimana Tot? Jadi bapak-bapaknya bisa lebih enak, lebih nyaman nanti. Saya sendiri pun juga bisa nyaman kalau ngobrol sama bapaknya, tapi kalau ada kamera gini saya tidak bisa nyaman. Kita Kita kesini datang cuma berdua dan kameramen. Kita nggak bawa backing orang banyak, nggak bawa prajurit banyak. Kita datang cuma bertiga aja. Tenang, biarpun di sini teman-teman saya ini bertiga di sini nggak akan memegang bapak-bapaknya. Loh, bukan nggak memegang ya, tadi apa sudah. Itu memang tadi, tapi sekarang saya yang jamin. Seandainya kamera ini dimatikan, bapak-bapak akan tahu siapa diri saya sebenarnya. Nggak semudah itulah, percaya ya Tot ya. Iya. Nggak semudah itu, Pak. Maafkan kami, bukannya kami lancang atau apa, tapi ini termasuk menjaga diri. Menjaga diri saya dan Gusnya terutama. Kalau menjaga diri, mohon maaf. Dari yang terjadi tadi, saya lihat sendiri dari bapak-bapaknya juga punya kan ilmu kanuragan. Jadi mana mungkin lah sama-sama pemilik dari kayak teman saya ini nanti kita serang. Ya, jadi yang pemilik ini temannya bukan Pak Sastro, Mr. Sastro. Wah, kami masa ada apa namanya buah jatuh jauh dari pohonnya. Nah, Saya cuma melindungi. Yang melindungi aja mempunyai kekuatan yang sangat besar, apalagi yang dilindungi. Realitanya ini Saya ditugaskan menjaga Pak Sastro. Lah, tapi masalahnya juga lucu ya. Masalahnya Bapak ini orang-orang elit. Iya. Orang-orang elit tapi kok berpakaian ya rapi, semua bodyguard punya, tapi yang kami curigai di sini bukan nusun, tapi ya laporan dari semua orang rata-rata memakai ilmu seperti itu juga. ya mungkin yang laporan sama bapak-bapak ini mungkin ada iri sedikit sama saya. Jadi memperjelekkan saya dengan hal-hal yang negatif. Dari sini sendiri saya mengaku tidak pernah melakukan hal apapun. Dari teman-teman saya ini pun cuma menjaga saya. Dia tahu mainnya Mr. Sastro ini emang bersih. Mainnya itu bersih. rapi sekali. Rapi sekali sampai kita sendiri tuh nggak membayangkan orang seperti Anda, orang elit seperti Anda ini memiliki seperti itu. Kami sebenarnya nggak percaya. Tapi dari langsung saya datangi ke Magusya ke sini, baru saya percaya. Dari kepercayaan bapak-bapak ingin tahu diri saya, mohon kamera dimatikan. Gimana? Apa kita matikan aja? Jangan berpancing, Bos. Jangan. Tolong dimatikan Ini kalau termasuk anda menjaga diri. ingin tahu diri saya sendiri. Ini kita termasuk menjaga diri ya. Di sini kami cuma berdua dan bertiga sama kameramen. Jadi ya, saya minta izin satu hal ini aja. Soalnya ini termasuk penjagaan diri kita. Ya. Begitu. Jadi ayolah, saling jujur mawon, saling jujur saja. Bisa saya jujur, minta tolong kameranya ini dulu dimatikan dulu. Enggak, ini enggak dipublis kok, Pak. Ini enggak ada yang tahu, cuma menjaga saja ini. Menjaga kita berdua. Kalau anda ingin tahu diri saya, minta tolong kameranya dimatikan. Bisa dimatikan dulu, baru nanti saya jelaskan. Jati diri saya sendiri ini seperti apa. Nanti saya jelaskan ke bapak-bapak ini bagaimana diri saya. Jangan terpancing, Bos. Curigakan dia. Gimana ini Mas? Sulit ini. Kalau beliau enggak mau mengungkapkan jati dirinya ini sulit. Bagaimana? Bisa dimatikan kameranya? Tidak bisa. Tidak bisa. Maaf. Tidak bisa kami matikan begitu saja. Kita nggak mudah percaya begitu saja. Iya. Karena di sini orang-orang sampean semua. Iya. Mereka arogan, mereka nekat. Kami tahu kok. Kami tahu informasi yang kami dapat itu. Anda orangnya nekat. Bersama antek-antek dan anak buah sampean banyak. Sebuah organisasi yang besar sampean dan juga sudah terlatih di situ, baik secara kanuragan apapun spiritual, sampean sangat terlatih di situ. Maka di situ kami nggak bawa orang banyak, kami nggak bawa backing banyak, prajurit banyak, kami hanya membawa kamera saja. Begitu. Untuk menjaga keamanan kita, kalau terjadi apa-apa di sini, maka Saya jamin bapak-bapak di sini aman. Selama masih ada saya, aman. Dari bapak nanti pulang pun aman sampai rumah. Jangan Tapi percaya, saya Bos. minta kamera ini dimatikan. Bos, jangan percaya. enggak. Dia udah menyakiti saya, Bos. Jangan percaya. Terang-terang ya. Curigakan banget Bos orang itu, Bos.
kami minta waktu kalau Terlalu ingin maksa, dimatikan Mas. kamera, tapi saya juga minta perjanjian dari Anda. Kita ngomong 4 mata. Bisa. Ya. Oke. Bisa, Asal Bos. kamera dimatikan. Gimana Tat? Nanti kita ngomong 4 mata tanpa mereka semua dan anak buah mereka. Harus salah satu ikut Mas. Nggak bisa Mas. Gak apa-apa, tenang. Gak apa-apa. Asal kamera ini dimatikan, saya jelaskan nanti. Gimana kan? Maaf Pak, nggak bisa. Masih Mr. Ya udah Sastro, nggak. maaf. Sini juga nggak bisa. Jangan maksa. Kita di sini datang soalnya baik-baik, terus sampai nyerang. Yang pertama kali mulai sampai di sini nyerang, kami tetap berlaku baik. Kami ini bertamu di sini, ingin tahu kebenarannya saja. Bicara 4 mata, kalau nggak gitu bolehlah didampingi satu. Tapi kalau emang didampingi, saya minta kamera tetap. Bagaimana? Ayo perjanjian. Kamera tetap mati. Nanti teman-teman saya ini saya suruh menepi dulu aja. Bisa Gimana? ditunggu di depan. Oke, nggak apa-apa kayaknya. Oke, kalau gitu. Biar enak. Jadi bapak-bapak kesini tujuannya nggak rugi juga. Nanti datang sini tujuannya mau apa, biar tahu juga nantinya. Saya kasih satu penawaran lagi. Apa itu? Mr. Sastro boleh membawa pendampingnya, Ya. bodyguardnya, 2 atau 3 sini. Kita bicara tetap pakai kamera. Atau Maaf. Saya kan untuk kamera saya nggak bisa. Kalau Anda ingin tahu, kamera dimatikan, nanti kita bicara 4 mata atau tapi jujur Pak ya, dengan apa semua yang terjadi, apa yang semua telah di Bapak, jati diri Bapak, jati diri Mister kasih tunjuk kepada kita semua. nanti saya kasih tahu semuanya. Asal kamera dimatikan, saya bicara sama bapak-bapaknya nanti. Teman-teman nanti saya suruh minggir dulu. Bagaimana? Sementara mungkin gitu aja dulu. Ya, Bisa minta tolong? Baik. Dimatikan dulu. karena dipaksa pun nggak mau. Kalau kamera on, mereka nggak mau. Gimana? Oke, Baik, deal ya. sepakat. Oke. Sepakat ya? Sepakat. Iya. Ya udah, tolong muafak dimatikan dulu. Saya gimana Bos? Kamu Saya yang harus minggir ikut, lah, Bos. kamu minggat sana yang jauh Tunggu, kalian. Samping aja. Ya udah Bos, ini matiin Bos. Ya. Ya Bos. Kita semua biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta.
Torikul Jannah, kebanggaan kita panggilkan.